Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 430402300024. Di sini saya merupakan mahasiswa Psikologi Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang saya pilih. Kasus yang saya pilih yaitu kasus A, yang mana latar belakang kasusnya yaitu jadi ada seorang mahasiswa berinisial A sedang menyusun skripsi, namun proposalnya ditolak 3 kali oleh dosen pembimbing. Nah, di sisi lain orang tuanya itu sering menelpon dan bertanya kapan ia akan lulus, serta membandingkannya dengan sepupu yang udah bekerja di perusahaan besar. Nah, dari kasus tersebut terdapat gejala yang muncul, seperti dada sering terasa sesak saat membuka laptop, terus juga sering mengalami sakit kepala atau migrain, terus selain itu mengalami insomnia akut. Jadi A ini bisa tidur ketika sudah jam 4 pagi. Nah, gejala emosionalnya itu si A merasa cemas berlebihan atau future anxiety, terus kemudian ada gampang tersinggung, dan juga muncul perasaan tidak berdaya atau helplessness. Nah, kasus yang saya pilih ini karena masalah utamanya itu jelas, yaitu stres akademik akibat penolakan proposal skripsi dan juga tekanan dari orang tua. Selain itu, gejala yang muncul itu meliputi aspek fisik kayak sesak dada, migrain, dan insomnia, dan juga aspek emosional, contohnya cemas, mudah marah, dan helplessness. Nah, untuk teknik psikoterapi yang saya pilih itu ada Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Alasan saya memilih CBT karena CBT ini efektif untuk membantu individu yang mengalami stres, kecemasan, dan juga pikiran negatif. Nah, pada kasus ini A itu memiliki pola pikir yang tidak adaptif. Contohnya, si A ini merasa saya gagal karena proposal saya itu ditolak. Terus si A juga merasa saya tidak akan pernah lulus. Terus A juga merasa saya mengecewakan orang tua. Selain itu, A juga merasa saya kalah dibandingkan sepupu saya. Nah, melalui CBT, konselor itu bisa membantu klien mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif tersebut, menguji apakah pikiran itu benar berdasarkan bukti yang ada, kemudian menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih realistis. Nah, tujuan terapi CBT ini yang pertama itu mengurangi kecemasan dan juga stres akademik, terus mengubah pola pikir negatif menjadi realistis, meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi menyelesaikan skripsi, dan membantu klien memiliki strategi menghadapi tekanan dari orang tua. Nah, untuk contoh penerapan dalam konseling, tahap yang pertama yaitu membangun raport dan juga menggali permasalahan dari klien. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pikiran otomatis negatif. Contohnya kayak saya pasti tidak akan lulus. Nah, itu contoh pikiran negatif dari klien. Kemudian yang ketiga, menguji pikiran tersebut dengan pertanyaan seperti apa bukti bahwa Anda tidak akan lulus? Terus, apakah pernah ada mahasiswa yang proposal ditolak berkali-kali tapi akhirnya berhasil? Kemudian cara yang keempat, menyusun pikiran alternatif. Misalnya, penolakan proposal bukan berarti saya gagal, tetapi menunjukkan bahwa proposal saya masih perlu diperbaiki. Selain itu, saya masih memiliki kesempatan untuk merevisi dan juga melanjutkannya kembali. Nah, untuk cara yang kelima, memberikan tugas rumah atau homework. Misalnya, mencatat pikiran negatif setiap hari dan juga menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional. Nah, mungkin itu adalah konseling terapi yang bisa saya berikan ketika ada kasus seperti klien A tersebut. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.